Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sore hari ini kita kembali berkesempatan melanjutkan pembahasan kita pada buku kitab Tafsir Juz Amma karya Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, tidak lupa salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kembali kepada pembahasan kita yang terakhir seputar surat Al-A'la. Kita masuk kepada ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Tazakka, mensucikan diri. Yaitu apa? Mensucikan dirinya dengan keimanan. Penulis mengatakan, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri, yaitu dengan beriman. Berarti menyucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk, kemudian menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan ini diantara yang disebutkan oleh Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawaz hafizahullah dalam bukunya tentang adab menuntut ilmu. Di antara adab menuntut ilmu yang kedua, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah membersihkan hati dari kotoran akhlak yang buruk, iri, dengki, dan seterusnya. Maka kita tahu kebersihan hati itu salah satu modal untuk menuntut ilmu. Sebagaimana itu juga disebutkan riwayatnya dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, syair yang sangat masyhur. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala li innal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Aku mengadu kepada Waqi', yaitu gurunya Imam Syafi'i, buruknya hafalanku. Maka beliau menunjukkan kepadaku agar meninggalkan kemaksiatan. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Demikian pula ketika Imam Malik memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i, bahwa Imam Malik melihat cahaya Allah yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i. Maka beliau mengatakan, fala tudfi'hu bil ma'asi, jangan sampai engkau padamkan cahaya Allah itu dengan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, beruntung orang yang membersihkan hatinya dengan mengisi hati itu dengan keimanan, dan membersihkan hatinya dari kotoran kesyirikan, akhlak-akhlak yang buruk, kemaksiatan, dan yang lainnya.
Karena itulah awal kita bisa mendapatkan apa? Petunjuk dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wa dzakara asma rabbih fasalla. Ciri keberuntungan yang pertama tadi, menghiasi hati, menghiasi diri dengan keimanan, dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia salat. Banyak mengingat Allah, juga banyak melaksanakan salat. Ini kalau kita kembali kepada keterangan sebelum-sebelumnya, mengingat Allah tentunya sesuatu yang luas. Dan salat adalah bagian dari mengingat Allah. Tapi inilah apa yang disebut dengan dzikrul khas ba'dal 'am. Penyebutan sesuatu yang lebih spesifik, yang lebih khusus setelah yang umum. Menunjukkan apa? Kedudukan salat yang sangat penting. Disebutkan oleh penulis, seorang hamba yang senantiasa berzikir mengingat Allah, memperbanyak salat dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akan mendapatkan keberuntungan. Hal ini merupakan modal besar untuk masuk surga. Khususnya apa? Tentang salat. Sebagaimana sebuah hadis dari Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, beliau berkisah, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Jadi Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini melayani kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW di malam tersebut, dari air wudhu ataupun apa untuk keperluan yang lainnya. Faqala li sal, maka beliau berkata kepadaku, mintalah kepadaku. Ini yang pernah kita singgung, bagaimana Rasulullah SAW itu selalu berusaha membalas kebaikan-kebaikan. Meskipun sekedar apa, kalau kita lihat mengambilkan air wudhu, maka Rasulullah mengatakan kepada Rabi'ah, Rabi'ah ini laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Iya, Rabi'ah bin gitu ya. Kalau hanya melihat Rabi'ahnya, ya, di Indonesia jadi perempuan gitu ya. Nah, maka Rasulullah menanyakan kepadanya, mau minta apa? Balasan dari perbuatan yang sudah dilakukan. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Rabi'ah diberikan kesempatan untuk minta, dan subhanallah, ini juga kaitannya dengan ayat berikutnya nanti, bahwa sudah seharusnya cita-cita yang tertinggi bagi kita orang beriman itu apa? Surganya Allah. Wal akhiratu khairun wa atqa. Maka ketika diberi kesempatan untuk minta, bukan minta harta, jabatan, tapi langsung meminta apa? Aku minta kepadamu agar aku menemanimu di surga. Dan nggak main-main yang diminta oleh Rabi'ah. Jadi temannya Rasulullah SAW berarti surga paling tinggi. Qala awa ghaira dzalik qultu huwa dzat. Rasulullah SAW coba menanyakan, memastikan kepada Rabi'ah. Dia berkata, atau dia selain itu? Jangan-jangan kamu pengen yang lain, gitu ya, kalau bahasa kita.
benar minta yang ini. Surga itu kan masih urusan nanti. Tapi ternyata Rabi'ah dengan pasti menjawab, aku menjawab, itulah yang apa? Dia katakan. Wallahu alam, ini beliau menerjemahkannya mungkin atau dari timnya mengcopy paste. Itulah yang saya minta seharusnya gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud. Yang ini kita sampaikan dalam keterangan hadis yang lalu, apa? Bahwa doa itu perlu, harus diiringi dengan usaha. Bahkan ketika yang mendoakan seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga yang terjadi kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas didoakan apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Bangun tidur terus apa? Jago fikih. Bangun tidur jago tafsir, begitu? Enggak. Beliau sampai tidur di pintu sebagian sahabat guna menuntut ilmu. Itu ya. Jadi bukan tiba-tiba saja karena doanya Rasulullah SAW terus punya ilmu. Apa kemarin? Ilmu tidak la dan duna. Ini yang diyakini oleh sebagian orang, ada ilmu apa? Laduni. Tidak demikian. Itu ya. Semua butuh usaha kita. Kemudian Allah yang memberikan apa? Petunjuk dan taufiknya. Allah mengatakan di ayat berikutnya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kamu, yaitu orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Inilah hal yang mengherankan dari manusia. Bahkan kadang bukan hanya dari orang kafirnya, yang sudah mengaku Islam saja, yang mengaku beriman saja kadang jatuh dalam keadaan seperti ini, mendahulukan dunia daripada akhirat. Kebanyakan dari mereka lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Padahal apabila kita renungi dan bandingkan, dunia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat. Jadi nggak mungkin kita membandingkan antara apa? Dunia dengan akhirat. Seperti yang kita katakan sebelumnya, nggak mungkin dibandingkan antara tongkat dengan pedang. Termasuk menghinakan pedang itu mengatakan apa? Pedang lebih tajam daripada tongkat. Karena memang tidak sebanding. Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Atau syarbata ma'in. Seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding harganya dengan sayap nyamuk, apa yang akan terjadi? Dia, yaitu Allah, tidak akan memberi minum sedikit pun darinya kepada orang kafir. Kalau dianggap dunia ini ada nilainya bagi Allah, berapa nilainya? Seharga sayap nyamuk. Berapa sayap nyamuk? Dijual kiloan, gram
ada tetangga yang kurang waras itu dia punya lubang di dinding sebuah jalan, itu nangkep nyamuk, katanya dibikin rempeyek. Saya waktu masih kecil katanya orang-orang gede itu gitu, hati-hati, itu bikin rempeyek dari nyamuk gitu ya. Berarti ada yang jual beli nggak? Subhanallah, nggak ada nilainya sama sekali. Maka ini sebuah perbandingan. Seandainya dunia itu nilainya sebanding dengan apa? Sayap nyamuk tadi, yang ternyata sayap nyamuk nggak ada harganya bagi kita. Maka apa yang akan terjadi? Nggak bisa orang-orang kafir itu minum. Maka mari kita lihat realitanya. Apakah orang-orang kafir itu bisa minum? Bisa, bahkan lebih enak mungkin yang diminum mereka daripada yang diminum kaum muslimin. Berarti apa? Menunjukkan rendahnya, jauh lebih rendahnya apa dunia ini nilainya dari sayap nyamuk. Yang masyhur juga ketika Rasulullah melewati sebuah pasar, mendapati apa? Bangkai anak kambing yang cacat. Jadi anak kambing masih cempe, masih kecil, mungkin nggak ada dagingnya, cacat, dan dalam kondisi apa? Sudah mati. Kemudian dia tawarkan, siapa yang mau apa? Beliin. Kemudian dijawab oleh para sahabat, dikasih aja enggak mau. Maka kemudian beliau mengatakan bahwa dunia lebih murah di sisi Allah daripada bangkai anak kambing yang cacat ini. Maka kadang mengherankan, seperti kita katakan sebelumnya, orang rela menggunakan guna-guna untuk menjatuhkan saingannya dalam dagang, saingannya dalam karir, ternyata hanya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak lebih bernilai dari apa? Bangkai kambing, tidak lebih bernilai dari sayap nyamuk. Maka ada sebuah kajian dari Ustaz Abdullah Zain itu tentang apa? Berebut sayap nyamuk. Karena dunia ini ringan dan rendah di sisi Allah, Allah memberikan minuman kepada orang-orang kafir. Allah memberikan kekayaan kepada orang-orang kafir, bahkan bukan sekedar minuman. Apa? Kekayaan. Lihat daftar orang paling kaya sedunia. Gak ada muslimnya, itu ya. Maka menunjukkan apa? Oh, lebih hina lagi bahwa dunia. Wong ternyata apa? Tidak mahal bagi Allah harta benda itu untuk mereka. Oleh karena itu kita hendaknya menjadikan dunia ini bukan sebagai keutamaan, melainkan sarana menuju akhirat. Kecuali seperti hadis yang kemarin kita baca dengan teman-teman di Ngujung, boleh kita iri, pengen seperti ahli dunia. Ahli dunia kan seperti apa? Seperti apa kemarin ahli dunianya? Iya, orang yang Allah berikan kekayaan dan dia habiskan kekayaannya pada tempat yang benar. Silahkan punya keinginan seperti itu. Tapi kalau hanya untuk apa? Memperkaya diri, menjadi apa? Identitas diri, naudzubillah min dzalik. Hal ini sebagaimana doa Nabi SAW. Beliau mengatakan, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami,
Dan ini yang disebutkan dari sebagian ulama ketika mereka mensyukuri musibah. Ketika mereka mendapati musibah-musibah dunia, sakit, kemiskinan, dan yang semisalnya, salah satu poin yang perlu disyukuri dalam musibah seperti itu apa? Musibah dunia tidak mengenai agama kita. Kalau seorang diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan agamanya, nah ini bahaya sekali. Dicoba dengan syubhat, ya, sebagaimana terjadi pada sebagian saudara kita kaum muslimin, merasa di atas keislaman padahal jauh darinya, seperti yang terjadi hari-hari ini, ya, mengklaim mencintai Rasulullah SAW, mengklaim apa? Memuliakan Rasulullah SAW, tapi kenyataannya yang dilakukan adalah apa? Hal yang berseberangan dengan apa yang beliau contohkan dan ajarkan. Kemudian beliau memohon, dan jangan engkau jadikan harta dan kemewahan itu, yaitu dunia, sebagai cita-cita kami yang paling besar dan tujuan utama dari ilmu yang kami miliki. Sehingga adab pertama dalam menuntut ilmu apa? Ikhlas. Jangan sampai menuntut ilmu tujuannya dunia, ingin jadi mutin, gitu ya, mungkin level yang paling rendah di masyarakat dalam tataran apa? Agama. Mutin, naik jadi apa? Naib, kepala kementerian agama, gitu ya, dan sebagainya. Bukan untuk itu, mencari ilmu agama atau mengalahkan berdebat dengan orang lain, tapi benar-benar apa? Ikhlas untuk diamalkan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, raf'ul jahli an nafsihi wa ghairihi. Apa itu niatnya menuntut ilmu? Mengangkat kebodohan dari dirinya dulu. Karena kita semua dilahirkan apa? Dalam kebodohan, ketidaktahuan. Gak ada seorang pun diantara kita lahir sudah pintar, gak ada. Bahkan Imam Bukhari, bahkan Imam Syafi'i, semuanya sama, gitu ya. Maka jangan sampai ketika kita belajar, ketika kita hidup ini, dunia seakan puncak dari segalanya. Akan tetapi seseorang yang justru menjadikan dunia sebagai puncak kehidupannya akan digolongkan sebagai orang yang celaka. Dalam ayat ini Allah menyindir manusia yang lebih banyak mendahulukan dunia daripada akhirat. Dan itu potret yang kita dapati dalam keseharian kita. Untuk urusan dunia kita punya waktu, selalu punya waktu. Sedangkan apa? Untuk urusan akhirat seakan waktu itu selalu habis. Tidak ada kecuali hanya sisanya. Misalnya kalau kita pengen buka kajian pada subuh begitu ya, sebagian apa? Wah, ini mau kerja kan itu. Padahal apa? Kerja jam berapa? Jam 7. Iya, misalnya kajiannya 4:30 sampai 5:30 kan? Masya Allah. Itu ya. Kita punya Ustadz Alif kan? Iya, yang belum buka majelis nih ya. Ini waktunya masih longgar Ustaz Alif ya. Ya Ustaz Alif. Nah. Kemudian jika kita mencoba membandingkan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, tidak akan ada yang dapat kita bandingkan. Ketika Allah mengatakan apa tadi? Wal akhiratu
khairun wa abqa. Pertama, kenikmatan akhirat itu lebih baik daripada seluruh kenikmatan dunia. Kedua, kenikmatan akhirat lebih kekal daripada kenikmatan dunia. Dan inilah yang dimaksud ketika Rasulullah mengatakan apa? Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan amal kalian. Kalau diukur sebanding atau tidak amalan kita dengan nikmat di surga, tidak. Tapi memang amal itu menjadi sebab masuknya kita ke surga, tapi bukan sebagai balasan yang sebanding. Karena kalau kita lihat, kita beramal berapa lama di dunia ini, sedangkan balasannya selama-lamanya. Misalnya, apabila ada seseorang diberi emas yang hanya dapat dinikmati dan dimiliki dalam waktu yang terbatas atau sebentar, atau ia menerima secangkir susu tetapi dapat menikmatinya seumur hidupnya, ia pasti akan lebih memilih kenikmatan yang meskipun sedikit tapi bisa dinikmati lebih lama. Nah, saya ilustrasikan yang lebih mudah mungkin. Kalau jenengan ditawari, saya kasih Alphard tapi pakai sepekan saja, dengan saya kasih rumah RSS boleh ditempati seterusnya, pilih mana? Hah? Pilih dua-duanya, pinter ya. Iya. Orang yang berakal akan mending di rumah, kan itu. Serang ngerasa kayak Alphard biara masalah kan gitu. Itu kalau bandingannya tidak imbang seperti ini. Satunya Alphard, satunya RSS. Nah sekarang dunia dan akhirat kalau boleh diilustrasikan gitu ya, dan itu jauh ilustrasinya sebenarnya. Ini kebalikannya. Kamu boleh punya Alphard selamanya atau RSS hanya sepekan, pilih mana? Jelas orang yang berakal sehat akan milih yang kedua. Enggak usah pajak ke bensinnya, wah itu lain lagi gitu ya. Subhanallah. Maka akhirat itu sudah bagus, kekal. Dunia ini sudah enggak bagus, sementara. Berarti kita ini perlu banyak konsultasi kepada dokter jiwa gitu ya. Yaitu dokter kejiwaan akhirat. Ternyata jiwa kita nggak beres seperti ini. Ditawari yang bagus dan selamanya kok malah mendahulukan yang jelek sementara. Allah musta'an. Demikian pula diri kita. Akal yang sehat akan memilih kenikmatan yang lebih lama meskipun sedikit. Itulah kenikmatan akhirat. Mungkin kalimatnya lebih tepat. Bahkan kenikmatan akhirat itu apa? Sempurna dan dapat dinikmati selamanya. Subhanallah, itu ya. Kalau kemarin kita menanyakan siapa diri kita, jadi ya inilah gunanya kita ngaji. Dan kalau terus ini rutin, ya hati kita insya Allah akan sadar. Ketika kita kemarin menanyakan siapa diri kita, itu ya, siapa saya, itu ya, dibandingkan dengan siapa? Rasulullah SAW. Beliau kepala negara, kepala pasukan, itu ya, panglima pasukan, yang memberikan fatwa kepada masyarakatnya, ketua MUI, masih apa? Membantu
keluarganya di rumahnya, masih ada waktu belajar dengan Jibril, masih ada waktu untuk mengajar. Nah, sedangkan kita seakan untuk belajar, apalagi mengajar, nggak ada waktu. Presiden bukan, panglima pasukan bukan, ketua MUI bukan, kan itu. Nah, sekarang terbongkar lagi. Jadi ya, lebih memilih RSS sepekan daripada apa? Alphard selamanya, gitu ya. Allah Ustaz. Secara ringkas, perbandingan antara dunia dan akhirat adalah sebagai berikut. Pertama, kenikmatan akhirat itu abadi, sedangkan kenikmatan dunia fana dan tidak abadi. Jadi sesuatu yang fana tidak pantas apabila dibandingkan dengan sesuatu yang abadi. Nah, sebenarnya apa? Nggak pantas, tapi nggak ada perbandingan lagi. Mau dibandingkan dengan apa? Yang ada dunia dan akhirat. Ya. Seandainya bisa dibandingkan, tentu akan dibandingkan dengan yang lainnya. Kedua, kenikmatan surga itu sempurna, sementara kenikmatan dunia penuh dengan kekurangan. Misalnya apa? Seorang istri yang dimiliki oleh seorang suami merupakan kenikmatan, ya. Makanya yang belum nikah ya bercita-cita untuk menikah, karena dia punya anggapan, gambaran menikah itu sebuah kenikmatan. Belum tahu ujian dan cobaannya, gitu ya. Taunya nikah hanya indahnya saja. Kemudian padahal apa? Nikah itu indah banget, gitu ya. Iya. Secantik-cantiknya seorang wanita, pasti ia memiliki kekurangan. Nah, ini juga berlaku bagi apa? Laki-laki, gitu ya. Seorang wanita belum merasa sempurna kalau belum punya pasangan. Tapi namanya pasangan yang sudah dipilih, dilihat ketika ta'aruf, iya cocok, ganteng, gagah, tapi tetap apa? Punya kekurangan. Entah dari tubuhnya keluar bau badan. Istri secantik apapun, gitu ya, kalau keringetan kecut nggak? Nah, kecut. Suami seganteng apapun, kalau keringetan ya tetap kecut, gitu ya. Sering kentut atau buang angin, gitu ya. Kadang kita komplain, ngentat ngentut baik. Yang dikomplain apa? Langgo yang ngentut malah rumah sakit, gitu ya. Subhanallah. Inilah sempurnanya dunia. Atau bahkan sering marah, gitu ya. Pengennya dulu apa? Pengen mesin cuci yang bisa ngobrol, gitu ya. Begitu ternyata mesin cucinya sering ngobrol, iki kok cerewet men, gitu ya, protes. Subhanallah. Sementara itu wanita di akhirat adalah istri-istri yang disucikan. Tidak ada bau yang tidak enak dari badannya, bahkan tidak ada kotoran di matanya, hidungnya, dan dari sekujur tubuhnya. Semuanya bersih dan tanpa kekurangan sama sekali. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang laki-laki dari penduduk surga akan memeluk istrinya dari kalangan bidadari selama 70 tahun. Ia tidak pernah bosan terhadap istrinya, dan begitu pula sebaliknya. Itu baru dari bidadari. Padahal wanita yang salihah, ibu-ibu, akan lebih cantik dari bidadari. Jadi jangan cemburu sama bidadari, gitu ya, dan rasa cemburu akan dibuang.
Maka subhanallah, ini kesempurnaan dari kebahagiaan akhirat. Dimana kalau di dunia, seperti pernah saya katakan apa? Di dunia itu apa wejangan orang tua dulu? Yang cedak, sumuk, yang adoh, kangen gitu ya. Nah, lagi tugas, budal Kalimantan, gitu ya. Ya kangen, gitu ya. Atau budal kemana? Nah, yang tugasnya jauh-jauh ini. Tapi yang mulai gitu ya. Masalah gitu ya. Nah, itulah fitrahnya dunia. Kalau lagi dekat, ada saja permasalahan. Tapi yang ada ya jebule kangen. Gitu nggak Mas Joni? Ini maf'ulnya Mas Joni ini ya. Sedangkan di akhirat tidak, dipeluk 70 tahun aja enggak bosan. Gimana itu? Bayangkan meluk 70 tahun. Di dunia meluk 70 tahun wis tuh. Loh, kok wis tuwek ya? Subhanallah. Allahu Akbar. Inilah nikmat yang disebutkan apa? Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak mungkin kita bayangkan coba. Gimana kok memeluk 70 tahun? Terus hidupnya itu berapa lama? Ya selama-lamanya. Demikianlah perbandingan kenikmatan dunia dan surga. Jika khamr di dunia memabukkan dan memudaratkan, khamr di akhirat adalah khamr yang lezat dan tidak menimbulkan kemadaratan. Jika rumah kita di dunia terbuat dari batu bata, Allah akan menyediakan istana-istana besar yang terbuat dari mutiara dan lantainya terbuat dari emas di surga kelak. Coba bayangkan gimana lantai kok dari emas. Nggak mungkin terbayangkan. Subhanallah, gitu ya. Yang ketiga, kenikmatan surga mudah diraih. Sedangkan kenikmatan dunia perlu perjuangan. Ketika kita ingin makan, kita harus terlebih dahulu membeli bahan-bahannya, kemudian baru memasaknya. Ya beli aja yang matang, Ustaz. Ya beli matang harganya beda kan gitu. Berarti kita butuh berjuang untuk mendapatkan uang lebih. Semua di dunia ini berpasangan antara kesusahan dan kesenangan. Jenengan pengen apa? Kesenangan nasi goreng. Harus susah-susah keluar dari rumah. Enggak usah keluar rumah sudah sekarang. Apa? Ojek online. Iya, ojek online nunggu juga kan? Nanti. Apalagi kalau di sana ternyata rame antri di apa? Di WA terus atau dikirim pesan, kapan Mas, sudah jadi belum, sampai mana? Kesusahan. Baru bisa menikmati. Sedangkan di akhirat nanti apa? Sementara di surga semua tinggal diambilkan oleh para pelayan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin makan. Ketika di dunia kita harus mencari nafkah untuk istri agar mau melayani kita. Sementara itu kita akan langsung dilayani oleh para bidadari ketika berada di surga. Keempat, kenikmatan surga ada setiap saat dan tidak mengenal musim. Gitu ya. Mau apa saja sudah. Jika durian, rambutan, mangga dan buah-buahan lainnya hanya dapat dinikmati ketika musimnya tiba. Kapan? Di dunia. Maka semua buah-buahan mudah didapatkan sepanjang waktu dan tidak mengenal musim di akhirat kelak. Kemudian yang terakhir, kenikmatan akhirat tidak menimbulkan kotoran. Suka menikmati apa? Jengkol, pete. Ketok enak, tapi bare kuwi Masya Allah, kamar mandi jadi
aromanya luar biasa gitu ya. Iki mau sapa iki mau sing dari kamar mandi gitu ya. Padahal ya saomah maam bareng gitu ya. Tuduh-tuduhan gitu ya. Sedangkan kenikmatan dunia akan menghasilkan kotoran. Jika kita makan sesuatu, kita pasti akan buang air. Seenak apapun makanannya di dunia, hanya akan menjadi apa? Kotoran. Sehingga pernah kita katakan, senikmat apapun yang di dunia itu hanya beberapa detik. Sate ndelik. Ada ya di sini? Itu kalau sudah lewat beberapa detik kunyahan, enak nggak? Coba tawarkan orang lain. Kalau masih enak, setelah jenengan kunyah beberapa detik, gelem nggak gue, gitu ya? Itu padahal belum melewati kerongkongan, gitu ya. Subhanallah, baru dikunyah, itu sudah nggak doyan, sudah nggak enak lagi. Itulah kenyataan dunia. Sementara itu kita tidak akan buang air meskipun makan sekenyang-kenyangnya kelak di akhirat. Akan keluar lewat apa? Keringat dan sendawa, itu pun keringat yang baunya wangi. Bukan lagi keringatnya dunia. Allahu Akbar. Kemudian ditutup dengan firman Allah, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sebagian orang mengatakan, atau sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Segala keterangan tadi tentang apa perbandingan antara surga dan antara dunia dan akhirat, surga dan dunia. Sebagian orang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan suhuf Nabi Musa adalah kitab Taurat. Kalau suhuf Ibrahim jelas, Nabi Ibrahim kitabnya dikenal sebagai apa? Suhuf Ibrahim. Lalu Nabi Musa punya suhuf, lembaran-lembaran. Ada yang mengatakan lembaran itu yang maksudnya adalah Taurat. Itu ya. Ada pula yang berpendapat bahwa suhuf itu adalah lembaran yang lain selain apa? Taurat. Sementara itu kita tidak mengetahui suhuf Nabi Ibrahim. Apa namanya? Ya sudah, kita sebut sebagai suhuf Nabi Ibrahim. Pada intinya, berbagai kabar tentang akhirat yang jauh lebih baik daripada dunia merupakan perkara yang disepakati oleh seluruh nabi dan sudah ditulis dalam kitab-kitab mereka. Begitu pula setiap kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi. Sehingga tugas para nabi itu apa? Basyiran dan nadhira. Memberikan kabar gembira tentang apa? Akhirat. Kenikmatannya, kebaikannya yang jauh lebih baik dan tidak akan sebanding dengan kebaikan apapun di dunia. Begitu pula setiap kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi. Kitab-kitab tersebut pasti mengandung penyucian dan pemuliaan terhadap Allah dari sifat-sifat yang buruk dan kabar-kabar lainnya. Nah, Allahu ta'ala alam. Ini penjelasan, mengakhiri penjelasan di surat Al-A'la. Kita akan masuk insyaallah setelahnya pada surat Al-Ghasyiyah. Silahkan kalau mungkin ada koreksi tambahan. Ada tidak? Ibu-ibu?
Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.